Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Ya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk membuat podcast ini. Amin. Lalu juga selawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita dan menyafati kita di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga kita tak lupa untuk berterima kasih kepada guru-guru dan ulama-ulama yang telah mengajarkan dan membimbing kita. Semoga beliau-beliau diangkat derajatnya, lalu juga dikasih yang terbaik olehnya. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Ngopi Say, ini kita kan udah lama nih nggak ketemu. Jangan lupa tetap ngopi, tetap santai, ya kan, tetap ngerokok gitu. Jadi sambil tetap santai aja. Juga. Tetap belajar. Iya. Jangan lupa di subscribe dan like dan komen YouTube kita gitu. Semoga YouTube kita berkembang terus. Amin ya robbal alamin. Ya, Guru silakan di ngopiin dulu, di padahal. Silakan. Nih kita masih bersama Guru Ahmad Yasir dan masih bersama saya Upang. Jadi kita bincang-bincang lagi nih Guru. Saya nggak enak kalau duduknya begini nih sebenarnya. Nah, lebih deketan lebih enak ya. Ayo sambil rokokin Guru. Ngomong-ngomong nih Guru ya, kita kadang-kadang suka mikir gitu anak-anak muda zaman sekarang kok yang saya lihat ya gitu kan, banyak nih dia nih berprinsip bahwa ketika dia kuliah lulus kerja blok langsung nikah gitu. Dan pada itu fenomena bagaimana itu? Lebih ke arah yang kita lihat dari pengalaman hidup saya gitu, kayak yang lihat gitu, lihat seseorang gitu kan rata-rata begitu ya kan. Alurnya gitu Guru, alurnya. Sedangkan setelah itu banyak yang ribut pas nikah gitu kan. Terus ada juga yang masalahin ekonomi, ada yang masalahin tentang kok begini amat gitu ya. Yang paling parah mungkin ya kan Guru kan ya, paling parah sampai cerai gitu kan. Nah itu kenapa Guru bisa menyebabkan seperti itu ya? Menurut ulama-ulama, wali-wali besar, padahal udah ngasih tahu nih Pang, bila mana mau berumah tangga atau mau bab pernikahan, mesti dia belajar dulu kan tentang ilmunya, tentang ilmu rumah tangga, ilmu menikah, ilmu hak dan kewajiban suami istri, terus ilmu tentang nafkah kan gitu ya. Iya. Makanya kalau punya hidup jangan dibolak-balik. Wali besar ngasih tahu yang pertama tuh harus nuntut ilmu, terutama ilmu agama. Pertama ini ilmu agama, baru ilmu fardu kifayah dunia, seperti ente sekolah, mungkin ente tambah les atau privat atau ngelatih skill kan gitu ya. Itu penting tuh buat hidup kita nih, penting banget ilmu agama khususnya. Karena nikah itu atau rumah tangga itu banyak tempaan hidup, ujian hidup, cobaan hidup yang dimana luar dalam harus sanggup. Yang pertama dalemannya mungkin batin ya sebut ya. Dia mesti sabar-sabar, dia mesti banyak bersyukur, dia mesti tahu tentang keyakinan, dia mesti paham tentang apapun yang berkaitan dengan agama, dia mesti paham tuh. Luarnya dia harus mohon maaf tahan banting, kerja keras, tanggung jawab. Mungkin mohon maaf kurang tidur, rumah tangga itu kurang tidur Bang. Baru nanti nomor 2 kerja atau dagang. 2 pilihan tuh biasanya ya. Ada yang kerja, ada yang dagang. Jangan dibolak-balik. Kebanyakan anak muda udah kerja maunya dagang. Yang lagi dagang pengennya kerja, akhirnya jadi amburadul semuanya. Hancur. Baru nikah. Yang saya bingung sekarang dibalik. Ketika dia lulus kuliah, nyari kerjaan 2 tahun nikah, kagak ngaji. Waduh, gawat itu. Pasti rumah tangganya berantakan. Pasti puyang rezeki.
pasti sempit hidup karena dia merasa masih sendiri. Padahal udah ada istrinya di dalam. Dia merasa belum ada tanggung jawab kepada anaknya nanti kelak. Iya. Dia merasa masih ingin bebas main sama kawan-kawannya. Dia merasa terus banget. Hidupnya capek. Hidupnya capek. Iya. Ada satu udah. nasihat nih Bang, mungkin buat ente kan. Mungkin buat saya juga. Saya masih muda Bang, 25 tahun. Alhamdulillah istiqomah saya 25 tahun. Alhamdulillah. Dari tahun ke tahun tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Barang siapa yang otaknya dunia, lisannya dunia, perbuatannya dunia, semuanya berkaitan dunia, Allah akan bikin sakit dia, bikin stres hidup dia, bikin sempit hidupnya dia. Tuh kunciannya. Ente nih jam 8, jam 9 malam udah tidur pasti. Karena apa? Besok pagi-pagi ente harus nyari duit. Duit. Iya. Kita nih jam 9 masih ngaji. Emang ada kerjaan kan? Iya, ngapain lagi kan? Enggak, maksudnya gini. Ketika dia Astaga. niat dunia, besok pagi-pagi gua mesti nyari duit, nyari nafkah. Tuh Allah tuh bakalan nyempitin hidup dia. Karena dia apa? Melupakan apa yang semestinya dia cari. Ilmu agama. Cara sadar. Rukun Islam itu ada 5. Apa aja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Satu lagi yang tersembunyi, menuntut ilmu. Itu tersembunyi ini. Sama kayak ilmu korek. Tahu ilmu korek? Belum tahu tuh guru. Gimana coba? Pergi haji, masih kepegang nggak? Masih kepegang. Zakat, masih kepegang nggak? Masih. Puasa masih kepegang nggak? Masih. Sholat, lepas lah ilmu koreknya. Itulah yang kata guru-guru kita jangan ngomongin Nabi, kejauhan. Guru-guru kita dulu aja yang asuh aja. Barang siapa yang sholatnya rusak, hidupnya rusak. Sama kayak ilmu korek nih para sahabat juga nih. Ayolah kita bangkitlah, belajar ente ilmu airnya, ilmu bab mandi wajibnya, najisnya, istinjanya, wudunya, semuanya berkaitan dengan sholat. Antum harus pelajarin, terutama buat saya, buat antum juga. Bener. Bila mana sholatnya rusak, semuanya rusak. Termasuk rumah tangga. Rumah tangga itu banyak Bang, sebab Kehancurannya. faktor-faktor kehancuran. Apalagi anak muda yang jiwa idealismenya tinggi. Dia pengen yang cakep, berbentuk badannya. Itu. Kayak aura jahat. Astagfirullahaladzim. Iya, Dia pengen gitu. Yang bodinya mantap kayak ya. Nian, Maria Ozawa, Gitar Spanyol ya. Maria Vania. Coba itu. Itu berat. demennya Agi tuh. Dia kalau nggak melek matanya. Makanya. Kayak gitu. Tapi kayak berat itu guru gitu. Itu mindset setan juga boleh tuh. Padahal ya Al-Imam Al-Ghazali udah ngasih tahu sebelumnya. Minimal kalau nyari cewek yang alim. Kalau nggak bisa yang alim, yang sholat, nuntut ilmu. Kalau nggak yang cinta ilmu. Kalau nggak yang tidak benci kepada orang nyari ilmu. Kita selama ini apa? Ada orang ngaji disirikin. Ada orang ngaji dikit. Beda ada dikit. anak madrasah lewat ya, coba itu. Orang Ada alim, yang orang subuh nih. Mohon maaf nih ya. Biasanya Habib pakai kudungan gitu ya. Buset, ada ninja lewat. Astagfirullah. Waduh, udah ngeri dah kalau gitu. Boleh tuh. Aduh, itu namanya dia udah nggak cinta, benci itu namanya. Waduh, itu udah ngeri banget dah kalau gitu. Padahal sepele gak, lisan sepele tadi gitu Bang. Ya mungkin karena nafsu kali anak muda. Padahal nafsu itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin 3 nih. 3 yang bikin subur nafsu. Yang pertama makan dan minum. Yang nomor 2 berhubungan badan. Yang ketiga banyak tidur. Anak muda yang satu mungkin enggak, mohon maaf berhubungan badan kan. Tapi apa? Diganti nikah dengan tangan sendiri. Atau bahasanya onani. Tuh. Orang yang lakuin 3 ini, Masya Allah tuh nafsu tinggi itu. Bohong dia, enggak nafsunya tinggi. Udah makannya banyak. Atau makannya dikit. Iya. Karena apa? Nafsunya biar kegencet. Oh bisa digituin juga ya sebenarnya. Tidur nggak bisa dibohongin, banyak tidur. Lebih-lebih onani. Wah, wallahu alam bisa. Itu sih yang bisa kita sharing. Gini guru, kalau masalah stigma gini ya, bahasanya ya orang di luar sono kalau misalkan ngaji itu selalu ngomong, wah ini orang Islami banget nih, gitu kan. Padahal ya, kalau mohon maaf, kalau saya ngaji itu kan
padahal itu yang dipelajarin itu bukan tentang hal Islami doang, itu tentang Islam doang. Maksudnya di dalam Islam pun sebenarnya itu diajarkan tentang gimana caranya ilmu kehidupan, guru. Orang-orang stigma zaman sekarang kan, wah ngaji nih berarti lagi ini nih istighfar mulu gitu segala macem gitu kan. Kayak seakan-akan wah sholat mulu nih orang nih. Padahal kan yang mungkin kita dapat kan sebenarnya ada ilmu kehidupan. Banyak tuh orang guru, maksudnya stigma-stigma itunya yang jelek ya. beredar di masyarakat Iya, gitu. Itu yang pertama karena pengaruh buruk dunia. Di dunia anak muda ya, terutama HP. Handphone. HP ente tahu HP kan? Atau bahasa canggihnya handphone kan gitu ya. Ini bisa menyebabkan orang ke neraka nih. Gara-gara ini doang. Dia berapa banyak dia megang HP sama megang Quran? Itu harus tanya dalam hatinya. Yang kedua, karena informasi yang begitu luas dari dunia manapun masuk ke HP-nya dia, tuh akhirnya timbul stigma-stigma negatif tuh. Ngaji katanya bisa bikin jadi teroris lah, ngaji katanya bisa jadi permusuhan lah, orang ngaji katanya kealiman lah, orang yang begini katanya beginilah, wallahu alam tuh nggak boleh tuh, harus begitu. Sebenarnya bukan kita yang kealiman, cuman kita yang udah jauh banget dari agama, gitu kali. Makanya hati-hati sama HP nih, gara-gara HP semua jadi masalah. Jujur aja ya, orang kalau nggak ada HP nggak ada masalah hidupnya. Cuman gara-gara ente baca status nih, status orang, timbul lah tadi nafsunya puncak. Ngelihat status teman ente jalan misalnya ke puncak, ente nggak diajak, bangsat. Nggak boleh ngomong gitu. Giliran gua ada kagak diajak. Iya. Giliran gua kagak ada loh jalan sendiri. Tuh, timbul-timbul omongan-omongan yang nggak boleh dalam agama gitu, Bang. Iya. Soalnya kan, nah itu terlebih lagi kan kita menganin titik baliknya itu kan sebenarnya kan. Sebenarnya masih banyak. Yang paling gampang HP. Karena stigmanya orang pasti nggak di HP. Sekarang kan dikit-dikit Google. Iya, dikit-dikit belajar. Nggak mau dia bertanya pada gurunya. Iya, belajar lewat YouTube langsung kan gitu. Bahasanya mah Al-YouTube. Iya. Al-Kutubi. Kutub belajar di Kutub YouTube ya gitu. Ya sebenarnya sih maksudnya kan orang yang pengen sebelum nikah itu kan harus balik lagi guru kan ya, luar dalam gitu kan ya. Makanya bagi saya pun sebenarnya penting guru untuk belajar ilmu agama karena di situ semuanya ada gitu. Tapi mesti digaris bawahin. Lebih baik salah pergaulan ketimbang salah pengajian. Lebih baik ente maksiat dulunya, gampang dibenerin, ketimbang ente salah pengajian, tanda kutip. Banyak orang salah pengajian, kafirin orang, bid'ahin orang, sesat-sesatin orang, atau mungkin ngelaknat orang. Tahu gak ngelaknat orang? Iya, pernah. Nggak boleh. Islam itu rahmatan lil alamin. Ada hal-hal tertentu guru mendidik atau mentarbiyah muridnya dengan bahasa yang khusus. Cuma tidak di umum. Itu buat tarbiyah kan didikan. Boleh. Contoh, ini murid misalnya nggak bisa nih. Diomongin halus nggak bisa, mungkin dengan gebrakan meja. Dar. Iya. Dengan gitu sadar dia gitu. Itu namanya tarbiyah. Bukan guru itu galak, bukan. Kalau zaman sekarang kan dipukul dikit aja masuk penjara. Iya. Gitu. Ya mas. Iya yang udah begitu sih. Lebih-lebih nanti begini saudara, wali besar ngasih tahu. Ada saatnya seorang guru itu pada saat tertentu stop mendidik anak di bawahnya, murid-muridnya. Pada saat tertentu, tungguin dah siapapun manusianya. Karena supaya perilakunya dia tidak diikutin oleh muridnya yang kebanyakan jelek. Guru mau kiai ke, mau habib, mau ustadz ke, mau mama, mau ajengan, manusia juga pasti punya dosa, punya salah. Makanya suatu saat dia akan stop mendidik, paham nggak? Supaya kayak ente mana dah perilaku jelek aneh jangan ente ikutin. Contohnya aneh tuh sering hina orang bang, tapi buat didikan maksudnya. Ente tuh jangan begitu, udah miskin nggak tahu diri, masih muda, laganya kayak pensiunan. Dalam tuh hinaan. Wah, ini kalau hina parah, bisa sakit hati orang. Tapi ada cuman maksudnya. Ada tarbiyah di situ, kata-kata apa namanya?
Didikan secara nggak langsung ya. supaya peka. Ini kebanyakan udah miskin, kagak ngaji. Yang penting rahmat Allah nggak bisa. Nah, Nggak bisa. iya banyak tuh. Rahmat Allah itu turun Apa-apa langsung karena dibawa. ada taat dan ubudiyah. Dari taat dan ubudiyah ada amal soleh. Amal soleh yang paling dekat dengan rahmat Allah. Itu sih yang bisa aneh sampaikan kepada ente. Gitu. Jadi ada stigma-stigmanya stigma kacau itu. dihilangin. Apa-apa langsung bawa ke Allah, langsung ke Allah. Tenang aja dimaafin gitu-gitu kan Iya, banyak nggak tuh. bisa. Dia nggak inget ini guru berarti ya. Ada syarat-syaratnya. Iya, yang kata guru pernah bilang kalau misalkan mohon maaf nih kan Allah Maha Penyayang. Satu Iya. sisi ada yang lain kan. Iya, Allah Maha Adil. Maha Adil. Dia adil, bisa nyiksa aja ente. Iya, Maha Iya. menyempitkan disempitin. Iya. Allah Maha nyempitin rezeki, lah bisa Asmaul Husna. Iya makanya Itu ya. dia. Orang tenang-tenang aja. Itu dia. Aduh, jangan dah. Wallahu a'lam. Wallahualam. Mungkin itu dulu kali ya, guru ya. Iya. Yang kita obrolin, kita akan next lagi di podcast selanjutnya. Untuk para penonton ataupun pendengar ngopi saya, jangan lupa tetap ngopi, tetap santuy, tetap rileks ya kan. Dan jangan lupa Jangan lupa di like, comment, and subscribe, and share. Oh iya, share satu lagi. Iya. Jangan lupa tuh ya kan. Ya. Karena pokoknya ambil kalau nggak suka ya di skip aja ya. Kalau misalkan suka ya ambil, ilmunya banyak ini sebenarnya. Iya. Iya, kalau misalkan tahu. Dan juga gitu. mungkin Apa? pendengar mau tahu kali pengajian kita di mana. Oh, boleh tuh. Pengajian bersama Iya. guru. Pengajian Iya. kami ada di Malam Selasa di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Di tempatnya di Gang Talas, Malam Rebo ada di rumah Karya. Utama Karya. Karya utama di Haji Nawi, dia pokoknya pada karya MRT Haji Nawi. Nanti di kontak aja gitu. Iya. Dan Lewat. masih banyak lagi sih sebenarnya. Banyak ya. Capek juga kita jelasin. Iya, ntar Gitu. puyeng lagi. Ya, pokoknya ngaji dah, ngaji udah dah. hancur dah. Ngaji di mana aja deh, ngaji di mana Iya, aja ngaji deh. di mana Yang aja penting dah. Ngaji, ente ketemu guru-guru aswa aja udah. Iya. Mau di mana kayak ngaji. jangan salah Asal pilih. jangan ngaji nguping ya, lewat YouTube nggak boleh. Nggak ada manfaatnya. Kagak dapet berkahnya juga Iya, ya. nggak dapat berkahnya maksudnya. Iya, udah sekian Iya. dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.